namanya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguhkan dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32, demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi,
yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah Corona-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan ada yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dan dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkanlah seluruh pemimpin gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuasaan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu perpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Taparroh maju tikting na adong dihita gaduk marseda-seda ima di Minggu Misericordias Domini. Tikting na parjolo ima tikting na maragam. Torap ina per minggu na minggu nasal pudo pertangyangan. Boy ma dibereng di tik-tikta. Na paduahon jadwal pertangyangan di Ganup Week ima di bagas nabe manang di keluarga. Napatuluhon ruas napida. Mamuka minggu sadarion dang ruas ni huriat tabe ima keluarga Edikson Silitonga doh inatai Octaviani Borussia Turi. Nasida bida tu gereja Kristen Evangelis eke Santa Sampit. Sayang gia gabe ruas na setoktong merpersoran nasida di huria naib baru. Napapaton maka tidakon haporseaon Minggu tanggal 3 Mei 2020 patupan di huriat tado maka tidakon haporseaon di huriat tahun tu dua halak di patupa ala naeng marhasohotan nasida tu tiki naconokon napalimahon sakramen padidion nabadia. Hoborat tu program ni huriatta patupan ni huriatta mapadidion nabadia tu bulan onom nanangro. Alani molo adong natoras nanaing mabuan ianakon na terdidi asa madaftar matuhuria marhite perhalado diwek tabe. Napaunopon namar sahit. Asa tabuan ma ditangyakta imana perjolo situa ceha purba imarawat jalan. Napaduahon Tesalonika boru silaban. Napatuluhon Hilari Karissa berliana boru tabunan. Napapituhon ruas mangurupi ruas. Nunga mardalab be diakonia ruas mangurupi ruas jala marhiteon di pasahat huriat tama maulate turuas ni huria nak pasahat to subbangat diakoni. Dana songon nanang ni nang materi alai radedo pe huriat taga bisa da posko patupahon diakoni ruas mangurupi huria mangurupi ruas. Napawaluhon hari ulang tahun Majelis doh ruas nihuria pasaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas nihuriatta na berulang tahun di mingguon tanggal 26 April satu tanggal 2 Mei 2020. Nats pembimbing sada Korintus bidu sada ayat 4 boima dijaha di bagas nabi. Tik-tik perhepengon boima tajaha di lembaran na adong di hitabe. Songonima tik-tik pakubasyon do perhepengon ni huriatta di saminggon do akan naik si hobasat tu minggu nanang ron. Maulate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saditu pahituhani mana sa pikiran gogo do pabahenata tu huriana. Ganup mahita manangyak konasa pakubasyon ni huria tu minggon asature mardalan bay sangap di gornit tu hatta mauliate.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Oras madihita saluhutna. Hatani debata atau firman Tuhan untuk khotbah di minggu hari ini tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaiknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar pihnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Minggu Misericordias Domini di hari ini yang menyatakan bahwa go asini rohani Jahubado tanoon. Asido rohani Jahuba di tanoon. Tetapi banyak berpikir manusia bahwa Allah tidak ada apa-apanya. Yang ada adalah kekuatanku. Yang ada adalah usahaku. Yang ada adalah caraku untuk menjalaninya. Terkadang manusia berpikir demikian, memahami asini rohani Jahuba di bagasan ngoluna. Dia tidak mampu mengatakan go asini roha ni Jahuba do tanoon. Apalagi zaman yang kita jalani saat ini. Sebelum COVID-19, banyak yang kita hadapi di tengah-tengah gereja. Ada itu penggusuran gereja, ada itu pertentangan
tentang tempat ibadah, ada juga pembongkaran gereja, ada juga yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa ekonomi kita semakin hari semakin merosot, atau ada tantangan di tengah-tengah keluarga, semakin hari keluarganya semakin tidak teratur atau tidak bisa diarahkan ke arah yang baik. Kita berpikir di mana asini rohani Zahuba di Ngoluku ketika hal itu terjadi. Dan sampai sekarang juga kita berpikir di mana go asini rohani Zahuba di Tanah On, sementara hidup di dunia ini sudah semakin hari semakin terancam. Virus atau korban virus COVID-19 per hari ini bersekitar positif 8.000 orang kurang lebih. Dan yang meninggal dan juga yang sembuh, kita bersyukur untuk yang sembuh. Bapak Ibu, tentu kita mengalami juga perosotan ekonomi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Harga-harga semakin naik. Dan kita juga dibatasi dengan ruang lingkup perjalanan hidup yang hanya bisa bersekutu di rumah. Jikapun dia pergi keluar dari rumah karena ada kepentingan yang tidak bisa ditunda lagi. Di manakah Allah? Di manakah Tuhan yang kita sembah? Itulah pemikiran orang-orang saat ini. Bagaimana Tuhan membuat kehidupan kita atau membiarkan kehidupan kita diombang-ambingkan oleh kehidupan yang mematikan, yaitu virus COVID-19. Penderitaan yang kita alami, yang tidak bisa kita sebut satu persatu saat ini, tetapi kita terkadang dan banyak orang yang bertanya, adilkah Allah dengan keadaan ini? Melalui firman saat ini dikatakan bahwa Allah adalah setia kepada umatnya, bahwa Allah adalah adil di tengah-tengah dunia ini. Go asini rohani Zahubado Tanah On. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang Yahudi adalah jalan Allah untuk menyatakan firman-Nya, yaitu melalui nabi-nabi dan melalui Yesus Kristus itu sendiri dinyatakan kesetiaan Allah untuk dunia ini. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita dibuahkan dan ditunjukkan kesetiaan Allah untuk dunia ini, keselamatan dunia ini, yaitu kita manusia yang ada di dunia ini. Bukan hanya orang-orang yang bersunat, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi semua orang
dikasihi, dan kasih setia Allah ada di dalam kehidupan kita semua yang ada di dunia ini. Walaupun manusia itu sekali-sekali tidak adil di dalam kehidupannya menghubungkan hidupnya dengan Allah, atau walaupun manusia meninggalkan Allah sekalipun, itu adalah ketidakadilan. Tapi Allah setia untuk dunia ini, setia untuk orang-orang yang percaya kepadanya, setia untuk penghakiman orang-orang yang berdosa, dan kelepasan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah kesetiaan Allah, bahwa orang-orang yang menyatakan ketidakadilan di dalam kehidupannya, kesetiaan Allah kepadanya tidak akan berubah, tetapi mereka akan menjalani hukuman karena apa yang mereka lakukan. Mereka akan menjalani penghakiman di dunia ini dan di hadapan Allah atas apa yang mereka lakukan, yaitu ketidakadilan, ketidakbenaran kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalamnya kita telah dibenarkan. Di dalamnya kita telah hidup di dalam kesetiaan. Bagaimana kita mempertahankan kesetiaan ini, kebenaran ini di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini sedang terpuruk, yaitu di dalam masalah kesehatan dan masalah kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita, sebagaimana Allah setia di dalam orang-orang yang beriman kepadanya, sebagaimana Allah setia kepada bumi ini, dunia ini, demikianlah kita harus setia kepadanya. Walaupun tadi disebut bahwa kita hidup di dalam keterpurukan saat ini. Saat ini kesehatan kita terancam, bahkan nyawa kita juga terancam. Terlebih-lebih ekonomi kita saat ini terpuruk. Karena apa? Karena wabah atau akibat dari virus yang merajalela di dunia saat ini. Tapi bagaimana kita supaya tetap setia menjalani kehidupan ini? Bagaimana kita untuk tetap setia kepada Allah sebagaimana Allah setia untuk kehidupan kita? Jangan karena pandemi ini kita menjadi tidak adil kepada Allah. Tidak adil kepada Allah mungkin melalui dia tidak lagi mau berdoa. Tidak adil kepada Allah mungkin dia tidak mau bersekutu di tengah-tengah rumahnya, atau dia tidak mau bersekutu bersama-sama keluarganya setiap minggu atau setiap hari bersama-sama dengan menghadap kepada Tuhan kita. Jika kita tidak lagi melakukan itu adalah ketidakadilan terhadap Allah. Jika kita tidak lagi berdoa atau menyerahkan hidup kita di situasi saat ini yang terpuruk ini, tidak lagi menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, atau makamolatehon ngoluna
di tengah-tengah ni perjalanan ngolunai, totuna itu bukan lagi ketidakadilan kepada Tuhan. Jadi bagaimanapun sulitnya kehidupan saat ini, sebagaimana Allah setia untuk kita, demikian kita harus setia kepada Allah. Sekalipun nyawa kita akan taruhannya, sekalipun kehidupan kita menjadi hilang di dunia ini, tetapi kesetiaan kita kepada Allah yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita dan akan menghidupkan kita di kehidupan yang kekal, kita harus setia kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan, ego asini rohani jahubado tanoon. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, terombang-ambingkan, terancam, dan bahkan hidup di dalam keterpurukan karena akibat dari virus yang melanda dunia saat ini. Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tetap setia kepada dunia ini, walaupun ketika kami tidak berlaku adil kepadamu. Dan firman-Mu juga mengingatkan orang-orang yang tidak berlaku adil akan Engkau hukum. Tetapi orang yang senantiasa setia kepadamu, melakukan keadilan, melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang terancam ini, maka Tuhan akan mengasihi kami. Firman Tuhan juga mengingatkan kami bahwa go asin roha dotanoon. Tuhan Allah, kami telah menerima itu melalui firman Allah yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, yang mengangkat kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Saat ini Tuhan, kami dibekali firman-Mu untuk kami dapat menjadi orang yang setia kepadamu, walaupun kami hidup di dalam keterpurukan ini. Walaupun nyawa kami menjadi taruhannya, kami tetap setia memuliakan nama Tuhan. Kuatkan kami melalui Roh-Mu untuk dapat hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa saat ini buat dunia ini. Engkaulah yang memberkati dunia ini Tuhan. Kiranya Engkaulah yang melewatkan masa wabah ini, sehingga umat Tuhan bersuka cita di dunia ini memuji memuliakan nama Tuhan melalui apa yang telah Engkau berikan. Tapi Tuhan, ketika wabah ini masih berlanjut, kami mohon Engkaulah yang menguatkan kami, hati kami, bahkan kesehatan kami. Engkau jagai, tuntun kami supaya berhikmat menjaga kesehatan kami. Ketika pemerintah kami mengerahkan kami
untuk senantiasa memakai alat-alat pencegah penyebaran virus, masker dan mencuci tangan dan yang lain-lainnya. Bapa di sorga, kuatkan kami sebagai umat yang percaya kepadamu untuk kuat melaksanakannya, melakukannya, sehingga kesehatan kami terjaga. Bapa di surga, kami mengingat juga di tengah-tengah gerejamu, umatmu ini, hambamu Sintua CHP Purba yang mengalami sakit penyakit. Engkau kuatkan Tuhan hambamu itu, supaya dia mampu sembuh dari penyakit. Demikian juga anak-anak Tuhan, yaitu Tesalonika Silaban, dan juga putri dari Amang Tambunan. Kalau yang Tuhan yang menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Kami juga mengingat pimpinan kami, pemerintah kami. Kau kuatkan mencari kebijaksanaan untuk memimpin kami rakyatnya, untuk bisa Tuhan terlepas dari penyebaran virus, dan juga para korban, keluarga mereka. Kuatkan Tuhan supaya senantiasa mereka hanya bersandar kepada Tuhan, supaya Engkau Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang terjangkit virus ini. Bapa di surga, kami memohon juga kepadamu supaya Engkau yang menuntun jemaatmu, gereja HKBP Jeruju ini, untuk melakukan persekutuan di rumah masing-masing di tengah-tengah pandemi ini, supaya mereka mendekatkan dirinya hanya kepada Tuhan saja. Dengarlah Tuhan doa kami ini, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.